Emosikan pendukung-pendukung si terdakwa Nikita ini. Aku tidak akan berhenti bersuara untuk keadilan, baik itu di dalam lapas, baik itu sebelum sidang, baik itu sikap terdakwa dalam menjalankan persidangan ini. Sikap tidak santun, sikap sok iye, sikap sok jago masih diperlihatkan oleh si terdakwa ini walaupun dia dalam keadaan tersekarat, duduk di kursi persakitan. Nah, ini aku himbau dia kepada pihak-pihak terkait, kenapa bisa dibiarkan terdakwa Nikita megang handphone sebelum persidangan. Ini akan menjadi contoh buat masyarakat semua yang sedang mengalami nasib sama sebagai pesakitan seperti terdakwa Nikita. Jangan tebang pilih, kalau boleh pegang handphone kasih semua ya, nggak usah ada nggak usah ada perbedaan perlakuan nih. Kementerian terkait bagaimana? Itu pokoknya tenang dong. Kan kata si terdakwa, santai dong. Ya santai dong. Kalau dia bisa ketak-ketik seenaknya, kita juga sebagai orang-orang yang gedek ya sama dia ya bisa juga berkata seenaknya. Bedanya kita tidak dibatasi untuk live. Kalau dia kan nggak bisa live, bisa ketak-ketik gitu. Ya sudah, pokoknya netizen, aku tidak ada tedeng aling-aling lagi sekarang untuk bersuara, membuka mata kalian untuk tidak menormalisasi perbuatan bullying apapun, khususnya yang dilakukan oleh seorang terdakwa Nikita Mirzani ya. Bagaimana sekarang dengan bebasnya ya menghilangkan harga diri pihak-pihak terkait di Republik ini, bisa seenak udelnya bersikap. Jadi untuk pendukung terdakwa Nikita Mirzani ya, kalian mau berkomentar apa? Kalian mau menggiring opini apa? Ya ingat pemerintah tidak akan pernah kalah dengan penggiringan opini ya. Ini bukan sidang-sidangan, ini sidang beneran. Jangankan seorang Nikita Mirzani ya, tuh lihat pejabat negara yang ada sumbangsihnya juga buat negara diadili dengan adil. Apalagi kau doang Nikita Mirzani ya. Pokoknya selama kalian tidak menulis di biji mata saya ya, saya tidak tahu orangnya siapa, nggak urus. Satu hal lagi, saya nggak pernah baca. Silahkan telan sendiri ucapan kalian atau ketik kalian, silahkan baca sendiri. Ini untuk rutan Pondok Bambu, mau nggak aku kasih saran? Kalau aku paham sih, pasti petugas di sana pun gerah ya sama terdakwa Niki ini. Kalau kalian nggak mau ngewarah Niki itu, kalian pindahin tuh Adrina Izazega yang ada di rutan Malang Kepanjen, pindahin deh ke Pondok Bambu, biar dia yang ngedidik Nikita. Kalau kalian bingung, kok tahu saya situasi perlakuan si terdakwa Niki ini di dalam tahanan? Ya kalau di dalam tahanan mah ya sudahlah, kalau mau ditutupin silahkan aja ya, rutan Pondok Bambu tutupilah. Tapi khusus yang menyolok mata di sebelum sidang itu harus jadi perhatian ya. Ya saya tahu karena salah satu tahanan di sana yang bernama Senen Christina Lumenta itu telepon saya. Jangan tanya kok tahu nomor telepon saya, tanyakan sama dia tahu dari mana ya. Gitu. Tapi ini dilindungi ya, saudara Senen ini jangan sampai diapa-apain nih untuk pihak terkait ya. Sampai tadi malam salah satu teman saya menceritakan bahwa ayah saudari Senen ini memohon bantuan untuk saudara Senen ini dipindahkan tahanannya dari rutan Pondok Bambu, entah dipindahin kemana. Karena apa? Karena udah nggak tahan di abuse sama terdakwa Nikita itu. Informasinya silahkan cross check. Kalau ada yang bilang aku selalu bikin hashtag stop bullying, iya stop bullying ya. Kalau aku ikut-ikutan membalas ya orang-orang yang menjadi buzzernya si terdakwa ini, yang ngebully aku balas misalnya dengan bully juga, itu aku tidak mencontohkan ke kalian. Aku sekarang mirroring si terdakwa Nikita ini karena dia tidak berhenti untuk seolah-olah dia menjadi orang yang paling ditakutin, yang paling didengar suaranya. Nggak bisa ya. Kalau kalian bisa lihat ya, beberapa yang tadinya buzzer ikut-ikutan menghina aku, mereka pada tobat. Contohnya siapa?
hakim akhirnya apa? Mengerti bahwa apa yang dilakukan itu salah. Siapa lagi? Yolo misalnya. Yolo secara tidak sengaja saat itu ada teman aku lagi video call sama dia, tiba-tiba handphonenya dibalikin ke aku, dia stop ngebully. Karena apa? Dia tahu aku nggak pantas digituin ya. Aku sikat dalang ini. Harusnya nih ya, kalian nih pejabat negara yang berurusan dengan urusan yang sedang menjerat bukan saudari, terdakwa nih kita, harusnya kalian malu kalau atensi-atensi terdakwa nih kita ini. Karena apa? Dia bukan contoh yang baik untuk republik ini. Kalau masih ada yang mengatensi atau memberi fasilitas, mempermudah urusan si terdakwa ini, harusnya kalian malu ya. Dan kalian tahu kalau kalian punya anak cucu, mau kalian punya contoh seperti Nikita itu, mau anak cucu kalian nyontoh apa yang Nikita lakukan ya. Ini siapapun yang melindungi Nikita, aparat penegak hukum yang digaji oleh rakyat ya, aku doakan ya, anak cucu kalian kayak Nikita. Aku sih nggak masalah ya kalau para penegak hukum atau yang terlibat urusan penjara ini, kalau kalian itu mau punya ada rasa empati, rasa kemanusiaan, tuh orang-orang yang melahirkan di dalam sel, orang-orang yang membawa anaknya ke dalam sel, itu yang harus kalian kasih fasilitas yang enak, bukan terdakwa yang udah kita semua tahu bukan menjadi contoh yang baik buat negeri ini. Dah ya, aku podcast dulu, nantikan podcast aku siapa, tunggu aja. Wah, ini kita lagi emosi ya. Kesel ya anaknya nggak bisa seperti Naira ya. Anak kau tidak bisa seperti Naira itu karena ibunya kau ya. Banyak nih teman-teman yang ngetek-ngetek tentang anaknya. Aku nggak mau repost karena apa? Karena aku kasihan sama anaknya ya. Kasihan sama anaknya karena mempunyai ibu yang seperti si terdakwa ini gitu. Aku sih udah nggak mempan ya guys di doxing keluargaku. Pokoknya pada poinnya dia kesel jadi terdakwa dan aku ada di sana. Tuh. Enjoy bitch. Pokoknya netizen yang budiman, kalian gak usah ngirim-ngirimin tentang kelakuan ulah si terdakwa itu di sosmednya. Ya itu orang itu seperti itu. Makanya kalau orang-orang berurusan sama si terdakwa itu malasnya karena jahatnya itu di luar nalar otak manusia ya, maaf ya, karena kalau manusia waras dan beradab nggak mungkin membawa-bawa orang tua, membawa-bawa keluarga dan yang lain-lain. Dia lupa bahwa hidup dia, keluarga dia sendiri berantakan gitu. Kalau kita sebagai manusia itu, kita tidak pernah bisa memilih terlahir dari ibu seperti apa, tetapi dia sebagai seorang ibu mencontohkan perbuatan tercela kepada anaknya. Nah, sekarang kalian paham kan kenapa orang-orang itu males berurusan atau bersentuhan dengan si terdakwa ini, karena itu bullyingnya itu udah di luar akal manusia waras ya. Makanya itu aku semakin ingin mendukung, semakin ingin mensupport Reza Gladys untuk menghadapi bullying yang terjadi di hidup dia. Nah ini nih buat teman-temannya si terdakwa yang masih ngebravo-bravoin, yang masih mendukung perbuatan bullying di dunia maya. Ini udah saya tandain ya teman-temannya ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan ke kalian semua. Satu hari nanti kalau si terdakwa itu bebas, kalian korban selanjutnya. Camkan nih mulut saya. Tapi lucu sih ya si Sarno ini ya. Padahal Sarno ini idolanya si panda kuda loh, bener. Atau si Sarno yang mengidolakan si panda kuda nih. Ya ampun Sarno. Aku bahagia loh bisa menciptakan tokoh Sarno ini sehingga berhasil membuat si terdakwa tampak semakin bodoh. Siapa sih yang nge-briefingnya? Coba di briefingnya itu yang bener ya, dititipan ya. Biar apa sih? Biar laporannya di PMJ melaporkan masuk gitu. Bodoh. Satu lagi netizen ya, kan banyak tuh penggalan yang waktu aku lagi baca-baca. Kamu tahu apa yang aku bacakan? Ayat-ayat suci Al-Quran, karena di belakang saya itu ya yang diduga adalah seorang duk-duk
seorang duk-duk ya yang selalu ada di persidangan, si terdakwa ini yang selalu ngejampe-jampein pintu pengadilan katanya. Tiba-tiba ditaruh lah di belakang saya, itu tepat di belakang saya plototin itu mata duk-duk dan saya bilang sama yang sebelahnya, semoga kita semua dijauhkan dari segala sihir dari manusia-manusia jahat ya. Lalu saya membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala aku berlindung ya gitu. Banyak banget berkeliaran duk-duk-duk-duk di pengadilan sana.